selamatnya. Walladzi nafsu Muhammadin biyadi, demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya. La khulufu fammis shaimi, sungguh aroma mulut orang yang berpuasa atyabu indallah, lebih wangi dalam pandangan Allah min rihil miski, dibanding minyak misik. Aroma mulut orang yang berpuasa dalam pandangan Allah lebih wangi dibanding wanginya minyak misik. Apakah ini maknanya hakiki atau majazi? Ulama berbeda pendapat. Pertama, al-majiri huwa majazun an taqribis shaimi minhu ta'ala. Ini makna majaz, kiasan. Maknanya orang yang puasa itu sangat dekat dengan Allah. Li'annahu jarrat adatuna bitaqribir rawaihit tayyibati minna fasta'iru dzalika lis-shaum. Karena kebiasaan kami dalam bahasa Arab, kata beliau Al-Maziri, menyamakan sesuatu yang sangat baik dengan aromamu indah banget, aromamu cakep, enak banget, tanda dia sangat dekat. Litaqribihi minallahi ta'ala, orang yang puasa itu sangat dekat dengan Allah. Innahu latayyibun atyabu indallah min rihil miski indakum. Orang yang puasa lebih dekat dengan Allah dibanding dekatnya misik di kalangan kita. Yang kedua, al-makna anna hukmal hulufi wal miski indallahi ala diddi ma huwa indakum. Makna dari ucapan la khulufu famis shaim, aroma mulut orang yang puasa itu lebih wangi, bahwa hukum bau mulut minyak misik dalam pandangan Allah itu berbeda dengan bau mulut dan minyak misik di kalangan kita. Wa hadza qaribun minal awwalin. Kata pensyarah Riyadhus Shalihin, pandangan ini lebih dekat dengan dibanding yang pertama tadi, dibanding yang melihatnya sebagai makna kiasan. Allah menilai wangi atau tidak wanginya bukan dari apa yang ada. Wangi dari sesuatu yang haram itu jadi bau busuk dalam pandangan Allah. Sebaliknya, busuk dari sesuatu yang baik, orang yang puasa aroma mulutnya nggak enak, itu justru wangi dalam pandangan Allah. Kita nggak bisa bedain minyak wangi dapat nyolong atau minyak wangi halal, kita cium tetap wangi. Boleh jadi orang-orang tertentu bisa ngerasain ini minyak wangi tapi asalnya nggak halal, boleh jadi. Kalau saya mah nggak bisa membedakan ini minyak wangi halal atau haram, pokoknya wangi. Makna yang ketiga disampaikan oleh Imam Ad-Dawudi, al-muradu annal khulufa aksaru sawaban minal miskil mandub. Bau mulut karena mengerjakan kewajiban itu lebih banyak pahalanya dibanding wanginya misik hanya mengerjakan kesunahan.
pakai minyak misik sunnah, berpahala. Berpuasa wajib, mulut kita bau, ini lebih banyak pahalanya. Bau mulut lebih banyak pahalanya karena mengerjakan kewajiban dibanding wanginya misik hanya karena sunnah. Imam Nawawi lebih memilih ini. Jadi bau tidak sedap karena mengerjakan kewajiban itu lebih banyak pahalanya dibanding bau wangi tapi sekedar melaksanakan sunnah, apalagi tidak melaksanakan sunnah. Lanjutan hadis, lis-shaimi farhatani. Bagi setiap orang yang puasa ada dua kegembiraan. Yafrahuhuma, yang pasti akan dia alami. Idza aftara fariha bi fitrihi. Ketika tiba waktu berbuka, setiap orang yang puasa pasti akan gembira. Tiba waktu berbuka, setiap yang puasa pasti gembira. Kalau Anda tiba waktu berbuka kok bersedih, ya mungkin ada sisi untuk bisa membenarkan itu. Lebih banyak sisi untuk membenarkan orang yang gembira ketika tiba waktu berbuka. Jadi segala hal itu bisa dilihat dari lebih dari satu sudut pandang. Orang yang gembira ketika tiba waktu berbuka merasa Allah berikan anugerah, ini kesempatan untuk memutus perasaan haus dan lapar. Orang yang bersedih, kenapa kamu bersedihnya waktu berbuka? Ketika kita sedang puasa itu kan waktu ijabah untuk kita berdoa. Dengan tibanya waktu berbuka berarti waktu ijabah itu habis. Sedih dia. Yang gembira nggak salah. Rasul bicara dengan lebih melihat kalangan umum. Ayat pun selingnya bicara untuk kalangan umum, bukan kalangan tertentu. Ketika selanjutnya ada orang yang berbeda, Rasul bilang orang yang puasa ketika tiba waktu berbuka dia akan gembira. Kalau ada orang yang sedih berarti kamu salah kamu. Nggak boleh dikatakan begitu. Secara umum siapapun orang yang puasa ketika tiba waktu berbuka pasti dia gembira. Secara umum. Yang jelas Rasul mengajarkan pada kita ketika melihat sesuatu yang dilakukan oleh orang lain, lihat dari sudut pandang yang tidak menyalahkan dia. Lihat dari sudut pandang yang tidak menyalahkan dia. Jadi gembira ketika waktu berbuka tiba, karena setidaknya kemungkinan dia melakukan sesuatu yang membatalkan puasanya sudah nggak terjadi lagi, karena sudah selesai waktu puasanya. Selanjutnya dia bisa bersyukur menikmati nikmat Allah, dia gembira. Yang berikutnya kegembiraan kedua bagi orang yang puasa, wa idza laqiya rabbah. Ketika nanti dia bertemu dengan Tuhannya, fariha bisawmi, dia akan bangga dengan untung dulu aku puasa. Au bi ru'yati sawabi, dia gembira karena nanti akan melihat balasan pahalanya. Yang jelas dua kemungkinan, gembira ketika nanti berjumpa dengan Allah,
dia yakin karena dulu puasa, atau gembira karena nanti dia akan lihat balasan pahalanya. Dua kemungkinan itu, dua-duanya memang bisa menggembirakan. Jemaah dan Allah wa iyyakum ajma'in. Hadis ini muttafaq alaih. Ini riwayat Imam Bukhari dalam bab shaum. Diriwayatkan juga oleh Imam An-Nasa'i. Wa fi riwayatin, di riwayat yang lain, yatruku ta'amahu wa syarabahu wa sahwatahu. Orang yang puasa, dia tinggalkan makanannya, minumannya, dia juga kendalikan syahwatnya. Min ajli, semata-mata karena aku, karena Allah. Min ta'liliyah, alasan. Enggak makan, enggak minum ketika bukan karena Allah, tentu tidak sama nilainya dengan mereka yang enggak makan, enggak minum karena Allah. Orang yang memang hidupnya susah, boleh jadi enggak makan, enggak minum bukan karena Allah, karena memang susah makan. Nah, ini hikmah puasa diantaranya. Orang yang selama ini nggak ada masalah makan minum, disuruh tidak makan tidak minum karena Allah. Orang yang selama ini memang sudah susah makan minum karena kehidupannya yang susah, diarahkan supaya nggak makan dan nggak minumnya berbeda dari biasanya. Sekarang Ramadan nggak makan nggak minummu karena Allah, ada pahalanya. Sekaligus dianjurkan buat kita yang nggak ada masalah untuk mendapatkan makan minum selama puasa, dianjurkan perbanyak sedekah untuk membantu mereka yang selama ini memang sering nggak makan nggak minum karena kesusahannya. Kebetulan saat ini mereka nggak makan nggak minum karena Allah. Bantu untuk mereka dapat makan minum di saat buka sahurnya. Asyamuli. Ini riwayat yang kedua, yatruku ta'amahu wa syarabahu wa sahwatahu min ajri. Orang yang puasanya akan langsung untuk Allah. Orang yang puasa karena Allah, nggak makan nggak minum karena Allah, dia kendalikan syahwatnya karena Allah. Nah, orang yang seperti itu, asyamu li, puasa orang yang seperti itu untukku. Lam yata'abbad bihi li ahadin ghairi. Pasti dia lakukan puasa cuma karena aku, bukan karena selain aku. Meskipun sebagaimana tafsir hadis sebelumnya, seluruh ibadah kita untuk Allah. Siapapun muslim seluruh ibadahnya nggak cuma puasa untuk Allah. Beda dengan orang-orang kafir. Yu'adzibuna ma'budatihim bisujudin wa shadaqatin. Orang kafir mereka sujud mengagungkan Tuhan-Tuhan mereka, Tuhan selain Allah. Kita bertuhankan Allah, ibadah kita ya untuk Allah. Orang kafir ibadah untuk mengagungkan Tuhannya tanpa ada puasa. Kalau kita cuma ibadah untuk mengagungkan Allah, nggak beda dengan orang kafir ibadah mengagungkan Tuhannya. Nah, kita dibedakan oleh Allah dengan aktivitas puasa untuk mengagungkan Allah. Mereka nggak lakukan itu. Wa ana ajibi, dan aku yang akan membalasnya langsung. Atawalla jazaahu, balasan untuk siapapun yang puasa ada langsung pada kepuasaanku, ada langsung dalam ketentuan Allah. Wa dzalika dalun ala syarafihi wa idami jazaihi, bahwa balasan puasa langsung Allah yang nentuin itu menunjukkan bahwa ibadah puasa punya kedudukan istimewa dibanding ibadah-ibadah yang lain.
Wal hasanatu bi asri amsalihha, setiap kebaikan dibalas minimal 10 kali lipat. 10 kali lipat itu aqallu maratibit tad'if, tingkatan lipatan yang paling sedikit. Setiap kebaikan yang ikhlas minimal 10 kali lipat. Dalam riwayat Imam Muslim masih berkaitan dengan hadis ini, berbeda dari riwayat Imam Bukhari. Riwayat Imam Muslim ada tambahan kalimat kullu amal ibni adama yudha'afu, setiap amal manusia akan dilipat gandakan oleh Allah. Setiap amal manusia akan dilipat gandakan oleh Allah. Sepuluh kali lipat itu minimal, ila sab'i mi'ati dhifin, sampai 700 kali lipat. Dalam hal ini sejalan dengan Al-Baqarah 261. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum, dan selanjutnya kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Jamaah dan ya Allah wa iyyakum ajma'in. Jadi meskipun di hadis ini, hadis qudsi, Allah menegaskan puasa untukku, tapi tidak berlaku otomatis. Puasanya harus karena Allah. Di dalam tengah-tengah puasa jangan melakukan hal-hal yang bisa membatalkan pahala puasa kita. Ketika di tengah puasa kita melakukan hal-hal yang membatalkan pahala puasa, mana mungkin puasa seperti itu akan untuk Allah, yang sudah batal. Dan itu nggak sulit kok, niat kita selalu puasa karena Allah. Sepanjang kita puasa, tahan kendalikan hawa nafsu. Meskipun ada orang yang memancing-mancing supaya kita emosi, jangan terpancing. Jadi secara tidak langsung di hadis ini Rasul ngasih tahu supaya puasa kita menjadi puasa yang untuk Allah harus bagaimana. Di antaranya fala yafus wala yajhal. Mulut jangan digunakan untuk mengucapkan hal-hal yang tidak baik. Jangan mengucapkan hal yang menjadikan orang emosi. Jangan melakukan perbuatan yang menjadikan orang lain marah. Kalau kita yang dipancing emosi kita, jangan terpancing. 3 hal itu mampu kita aplikasikan di saat kita puasa, insya Allah puasa kita itu puasa untuk Allah. Jadi puasa yang akan tetap untuk Allah, catatannya, pelakunya fala yarfus wala yajhal wa inimru'un qatalahu aw satamahu falyakul inni shaim. Jangan mengucapkan tutur kata yang tidak baik. Jangan melakukan hal-hal yang memancing emosi orang lain. Dan yang ketiga, jangan terpancing emosi ketika dipancing oleh orang lain. Meskipun kita nggak banyak membaca Quran segala macam, nggak banyak zikir, jika 3 larangan tadi berhasil kita praktekkan, insya Allah. Nah, itu adanya perintah perbanyak zikir, perbanyak-banyak Quran, itu untuk membantu supaya kita tidak melakukan 3 hal yang dilarang tadi. Perbanyak tadarus, itu bagus, tapi jangan di tengah istirahat tadarus justru mulut digunakan untuk ini, yang percuma.
Ghibah termasuk rafas yang nggak boleh. Jadi anjuran memperbanyak tadarus, perbanyak zikir itu supaya kita bisa tertahan dari 3 hal yang dilarang: rafas, yajhal, dan juga terpancing emosi karena pancingan orang lain. Semoga saja puasa kita tahun ini dan tahun-tahun berikutnya lebih baik dibanding tahun-tahun sebelumnya. Mungkin ada 1-2 pertanyaan, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ini umat Rasulullah adalah khairul ummah, katanya, yang terbaik. Salah satu indikasi karena kita tiadanya hijab antara kita dan Allah. Bahkan itu dibuktikan Rasulullah ketika menghadap Allah di Sidratul Muntaha, bahwa beliau bisa bertatap langsung, kan, kalau nggak salah kisahnya seperti itu, dengan Allah. Dan nanti di vonis penentuan surga dan neraka itu, para salafus soleh atau mungkin orang-orang waliullah itu kebahagiaan mereka itu bukan karena ingin ditebakkan di royan atau di hatunan surganya Allah, tetapi ingin menatap wajah Allah. Nah, kaitannya dengan tadi mengenai fisik yang dibahas oleh Ustadz, apakah beda ini memaknainya pada saat nanti di akhirat, bahwa bisa menatap wajah Allah itu adalah sesuatu yang paling indah dan paling membahagiakan para orang soleh, dengan yang dimaksudkan fisik pada saat kita membahas di alam dunia ini? Mungkin bisa dijelaskan untuk kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika Rasul bersama para sahabat di satu malam purnama, Rasul ngasih tahu para sahabat, kalian semua yang masuk surga akan dapat memandang Allah seperti kita melihat bulan di saat purnama tanpa ada pembatas. Sahabat ngerti ketika Rasul sampaikan itu, mereka tidak lantas membayang-bayangkan Allah seperti apa. Yang pasti tidak ada sesuatu pun yang seperti Allah. Karena tidak ada sepertinya, otomatis tidak bisa dibayangkan. Perkara Rasul ketika Mi'raj beliau melihat Allah, jujur di tafsir-tafsir itu diperselisihkan. Sayyid Ali Abbas Al-Maliki ikut pandangan Rasul melihat Allah di saat Mi'raj. Tafsir yang lain mungkin karena takut salah, Rasul melihat Jibril dalam wujud aslinya. Itu di surah An-Najm. Kalau kita baca tafsir, itu ulama khilafiyah yang dilihat Rasul ketika Mi'raj itu malaikat Jibril dalam wujud asli atau Allah. Tapi para ulama yang lebih melihat kemuliaan Rasul dibanding Nabi Musa, Musa saja mendengar langsung kalam Allah. Kalau Rasul cuma melihat Jibril dalam wujud aslinya, berarti Rasulullah Muhammad tidak lebih mulia dibanding Musa. Karena itu yang dilihat Rasul di saat Mi'raj adalah Allah. Memang betul kisah-kisah tentang nanti orang yang masuk surga, ditanya kalian minta apa, ini kasih, minta apa kasih, minta apa kasih, minta apa lagi, bingung nggak bisa jawab. Ada satu yang kalau aku berikan kalian pasti akan bahagia. Lantas hijab Allah terbuka, saat itulah manusia sangat puncak-puncak kebahagiaan di surga, memandang Allah. Ketika Rasul sampaikan itu, nggak ada sahabat yang bayang-bayangin Allah seperti apa. Karena nggak ada sepertinya, nggak bisa dibayangkan.
Jadi betul, puncak kenikmatan di surga nanti ketika penghuni surga memandang Allah tanpa hijab. Itu puncaknya. Mungkin bisa dianalogikan dengan kehidupan duniawi. Seseorang yang sedang merindukan orang yang dicintai, makan minum enak apa enggak? Dia rindu banget, kasih makanan yang paling nikmat, enggak nikmat. Ketika ditanya, kamu pilih mana? Kamu lagi rindu pacarmu kan? Iya. Rindu anakmu? Iya. Pilih mana? Makanan yang paling enak atau kamu ketemu anakmu? Pilih yang mana? Pasti pilih ketemu anak. Makanan senikmat apapun nggak ada nilainya. Nah, setiap orang yang beriman nanti, nggak usah nanti, pada saat mau sakaratul maut, setiap mukmin itu sudah langsung merindukan Allah. Saat ini saja yang aneh, banyak ngaku beriman yang dirindukan bukan Allah. Saat ini ngaku beriman yang dirindukan bukan Allah. Kemana-mana pulang yang dicari bukan Allah. Sering Allah dilupain. Tapi begitu seseorang mau sakaratul maut, mulai saat itu yang bicara bahasa iman. Nah itu jangan bingung yang nggak bisa bahasa Arab, nanti dikubur pertanyaan malaikat bahasa Arab aku nggak bisa. Enggak, itu bahasa iman itu. Siapapun yang beriman akan otomatis bisa menjawab. Jadi setiap mukmin yang masuk surga otomatis itu paling merindukan Allah. Makan minum surga senikmat apapun nggak ada nilainya ketika seseorang merindukan Allah, pengen melihat Allah. Cuma oleh Rasul digambarkan manusia minta apa bingung apalagi ya. Allah yang ngasih tahu ada satu yang ketika aku berikan kalian akan merasakan puncak kenikmatan. Ru'yatullah bila satrin wala hijabin, melihat Allah tanpa ada hijab. Dalam bahasa dunia yang disampaikan Rasul, seperti kalian melihat bulan di saat purnama, jelas bulatnya seberapa, kata orang di bumi selebar tampah, kata orang di bumi. Jadi sekarang kita nggak usah terlalu jauh merindukan memandang Allah, nanti dimanfaatkan sama iblis untuk menyesatkan kita. Laksanakan saja semua perintah Allah dengan sebaik-baiknya, laksanakan karena Allah, bukan karena nafsu. Ikuti aturannya, insya Allah. Bahkan walaupun kita sholat nggak khusyuk, padahal banyak keterangan dari para ulama, termasuk sahabat Nabi, sholat yang akan dinilai cuma sholat yang khusyuk. Meskipun kita belum bisa khusyuk, yang penting kita istiqomah terus lakukan. Itu bisa dijadikan alasan untuk kita nanti pede akan masuk ke dalam surganya Allah, asalkan kita istiqomah. Dengan keistiqomahan itu insya Allah pada akhirnya kualitas ibadah kita Allah akan berikan taufiknya, hidayahnya untuk kita bisa memperbaiki kualitas ibadah kita dengan modal istiqomah. Kuncinya istiqomah dulu.